Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang kalor dan suhu ya. Tapi di sini kita akan fokus pada pembahasan perpindahan panas atau kalori dan bahan-bahan konduktor dan isolator. Nah, kita simak ya pembahasan yang pertama. Di sini perpindahan panas atau kalor. Jadi ada 3 jenis perpindahan panas atau kalor ya. Yang pertama yaitu konduksi. Seperti yang adik-adik lihat pada gambar, adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Lalu konveksi di sini adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Lalu yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Jadi di antara ketiga perpindahan panas ini yang tidak membutuhkan zat perantara adalah radiasi. Selanjutnya di sini adalah contoh-contoh dari ketiganya. Yang pertama adalah konduksi. Contoh konduksi yang pertama di sini adalah ketika memanaskan batang besi di atas api. Ya, jadi besinya ikut panas. Selanjutnya mentega yang meleleh ketika berada di wajan yang dipanaskan. Lalu penutup wajan dan panci yang ikut panas saat digunakan memasak. Nah, ini adalah contoh-contoh konduksi. Lalu selanjutnya adalah konveksi, ya, perpindahan secara konveksi. Nah, perpindahan secara konveksi ini contoh yang pertama adalah ketika memanaskan air di dalam panci hingga mendidih. Jadi, air yang berada di bawah yang sudah panas akan naik ke atas dalam bentuk gelembung-gelembung, lalu air yang berada di permukaan panci akan turun ke bawah ya. Nah, contoh yang selanjutnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Lalu, contoh yang ketiga, asap pada cerobong asap yang bergerak naik. Nah, ini adalah contoh konveksi. Lalu, selanjutnya di sini radiasi. Contoh radiasi yang pertama adalah tubuh yang terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Lalu, pakaian yang mengering saat dijemur di bawah sinar matahari. Nah, ini adalah contoh radiasi adik-adik. Di sini ada visualisasinya ya. Nah, ini ketika kita memasak air. Jadi, air yang berada di dalam panci ini berpindah ya. Contohnya di sini adalah konveksi ya. Lalu konduksi ini ketika gagang panci yang ikut rasa panas. Nah, selanjutnya radiasi ini adalah tangan kita yang terasa hangat ketika berada di dekat api. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas. Nah, di sini bahan yang dapat menghantarkan panas adalah konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas. Contohnya logam, panci, wajan, sendok, kaca, dan lain-lain. Seperti yang ada pada gambar, di sini ada sendok yang bahan dasarnya ini dapat menghantarkan panas. Lalu ada gelas kaca, ada teko air, panci, dan wajan. Bisa dipahami adik-adik ya. Lanjut. Selanjutnya di sini bahan-bahan isolator. Jadi bahan isolator ini adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya kayu, kain, plastik, keramik, dan kertas. Seperti yang ada pada gambar, di sini ada sarung tangan yang terbuat dari kain, lalu plastik, kertas, cangkir yang terbuat dari keramik, lalu di sini sendok yang terbuat dari kayu. Oke adik-adik, bagaimana? Mudah sekali kan? Nah, ini contohnya ya, visualisasi dari isolator dan konduktor. Di sini badan panci terbuat dari aluminium. Nah, ini adalah konduktor ya, karena dapat menghantarkan panas. Lalu tutup panci di sini biasanya terbuat dari karet. Nah, ini tidak dapat menghantarkan panas ya. Lalu di sini gagang panci biasanya terbuat dari kayu ya, kayu juga tidak dapat menghantarkan panas. Oke adik-adik, sekian pembahasan kita mengenai perpindahan panas dan bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan panas. Semoga adik-adik paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.